Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas sejarah tentang babat caringan, 11 sarasila dan babat caringan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga para leluhur memperoleh keselamatan dan anugerah, dan semoga kami pantas untuk mengemban segala warisannya. Sarasilah Caringin. Ini adalah trah dan sarasilah para leluhur di kawasan Caringin, yang sejarahnya telah mewarnai corak kehidupan di tempat ini, dan kehadirannya dirasakan melalui pengucapan nama penuh hormat serta diketahui melalui segala petilasan peninggalan mereka. Berbagai tokoh dan nama keturunan telah hadir di Caringin, baik ulama maupun prajurit, orang saleh maupun jawara, dari Trah Kalijaga dan Ngampel Denta, juga dari daerah Agung Siliwangi, dan tidak ketinggalan pula para pahlawan perkasa dari Mataram, disertai dengan banyak para tokoh dari wetan lainnya. Mereka semua telah meninggalkan jejaknya di bumi Caringin, yaitu jejak dan tapak yang pantas dipelihara dan diikuti. Demikianlah kini akan diuraikan secara rapi berurutan para nenek moyang yang dahulu telah membuat sejarah di kecamatan ini. Dari Trah Kalijaga datanglah Eyang Sapu Jagat, yaitu Kiai Langlang Buana yang menikah dengan Setia Diningsih atau Hadiati Diningsih, yaitu putri yang di petilisan Cilengus disebut Kembang Cempaka Putih, dan pada petilisan Babakan diberi gelar Dewi Kembang Kuning. Maka kedua suami istri inilah yang telah menurunkan Kiai Elang Bangalan, yang telah datang dan seterusnya menetap di daerah Lemaduhur. Kemudian daripada itu, Elang Bangla pun menurunkan 4 orang anak. Yang tertua adalah Arya Sancang di Garu Pamengupuk, diikuti oleh Eyang Badigul Jaya Pancawati, Ayah Ursi Pancawati, dan Eyang Ragil Pancawati. Maka ketiga anak yang lebih muda itu turut menjadi cikal bakal Caringin, serta meninggalkan kenangan di pasir keramat yang diluhurkan. Anak tertua Eyang Badigul Jaya adalah Ayah Iming, yaitu Kiai Haji Sulaiman, yang makamnya masih dapat ditemukan di Kebun Tajur. Anak yang kedua dinamakan Umainah, yaitu istri Eyang Rangga Wulung atau Rangga Agung. Maka suaminya itulah yang menjadi leluhur di Cimande Tari. Kolot anak yang ketiga dinamakan Romiah, yang dinikahkan oleh Eyang Buyut Uma, yaitu sebagaimana ia disebut di Caringin, karena di Cinagara ia disebut Aki Dekle. Adapun Eyang Buyut Umang itu adalah putra Ki Kastiwa, cucu Ki Kaswita, cicit Suwita, dan turunan pahlawan Jaga Sembuk, yaitu suami Roija gelar Bajing Ira. Sedangkan Eyang Buyut Umang sendiri juga telah menurunkan 2 orang anak, yaitu Aki Eming yang dipusarakan di Makam Gede Tongo dan Aki yang dipusarakan di Cipopokolo Hilir. Pasir Muncung selanjutnya, anak keempat Badigul Jaya adalah Samsia, yang menikah dengan Aki Karatija
Dan anak kelima adalah Amisa yang menikah dengan Buye Reksa yang disebut juga Reksa Buwana, yaitu putra Radayaksa, cucu Jayadiningrat dari Mataram. Ialah pahlawan perkasa yang petilasannya terdapat di Tanjakan Ciherang. Maka Bayu Reksa dan Amisa menurunkan Ki Ranggading dan Ki Kumpi, yang kedua-duanya dimakamkan di kawasan Cigintung Caringin. Akhirnya, anak kelima Aki Badigul Jaya adalah Ibu Esa yang menikah dengan Aki Banggala, yaitu putra Aki Jepra atau Ki Karataran dan cucu Aki Kahir, tokoh dunia persilatan. Selanjutnya dari Trah Raden Rahmatullah Sunan Ngampel Denta diturunkanlah Ki Karmagada yang menurunkan Ki Karmajaya, yaitu ayahanda Ki Kartawirya yang berasal dari Jempang Surade dan telah datang ke Lemaduhur untuk menetap di Legok Antrem. Adapun Ki Katrawirya itu disebut pula Haji Akbar. Ia menurunkan Marunda dan Marunda menurunkan Muratani, dan seterusnya Muratani menurunkan Pitu, jago silat dari Rawa Belong. Diriwayatkan pula bahwa Ki Kartawirjaya memiliki istri bernama Nyi Antrem, yang namanya telah diabadikan dalam nama Legok Antrem, Sasaka. Maka Nyi Antrem itu pun berasal dari satu keturunan dengan suaminya, sebab leluhurnya, yaitu Syekh Japaruddin, juga berasal dari Trah Ngampel Denta. Syekh Japaruddin menurunkan Ki Kartaji, dan Ki Kartaji menurunkan Aji Tapak Ireng. Selanjutnya Aji Tapak Ireng menurunkan 5 orang anak pertama adalah Aji Wisa Ireng yang juga disebut Haji Aleman, kedua Aji Wisa Kuning, ketiga Mbah Ambani, keempat Ki Anom, dan kelima Ibu Ucu yang diperistri oleh ayah Haji Abdul Somad. Leluhur di Cimade Tarikolot keluarga, dan turunan inilah yang menjadi asal-usul masyarakat di Curug Dengdeng. Maka dari Aji Wisa Irenglah Ibu Antrem diturunkan ke dunia, yaitu Ibu Antrem yang telah dipusarkan di kawasan Legok Antrem. Adapun Ki Karmagada juga menurunkan anak lelaki adik di Kramajaya, yang kemudian menurunkan Ki Jaga Kadir, yaitu tokoh yang dipusarakan di Lewung Ki Maut yang terletak di atas Lego Antrem. Seterusnya Ki Jaga Kadir menurunkan Ki Jaga Bladek, leluhur kampung Bandungan di Kampung Tajur. Demikianlah itu tentang para leluhur dan pendahulu, yaitu mereka semua yang berasal dari Trah Ngampel Denta. Seterusnya sebagaimana diriwayatkan oleh mereka yang mengerti sejarah mengalir pula darah leluhur Siliwangi pada diri para leluhur di Caringin, mewarnai jalan kehidupan masyarakat dan memancarkan kesejatian, rasa membangkitkan, kesucian sikap dan menikkan kebijakan laku. Maka inilah keluarga para jawara yang menghubungkan Siliwangi dan Caringin, menghubungkan masa lalu dan masa kini, serta mengarahkan masa depan. Sang Ratu Jayadewata Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Ratu Subangkaranca dan menurunkan 3 orang anak, yaitu 2 orang lelaki dan 1 wanita. Anak yang tertua adalah Pangeran Arya Santang, Panembahan Cakrabuana. Anak yang kedua adalah Nyi Rara Santang, Ibunda Syarif Hidayatullah. Dan anak yang ketiga adalah Kian Santang atau Prabu Sagara atau Sunan Rahmat Suci di Gunung Godok, yang disebut Syekh Kuncung Putih di Cibadak Pengasahan. Maka ia itulah leluhur seorang tokoh bernama Elang Sutawinata. Adapun Elang Sutawinata yang disebut di atas penurunan 7 orang anak pertama adalah Jaka Sembung yang menikah dengan Roija, gelar Bajing Ireng. Kedua adalah Jaya Perkoso
yang menjadi patih Prabu Geusun Ulun. Di Sumedang Larang, seorang istrinya bernama Mulantri dan salah seorang anaknya pernah hadir di Caringin, yaitu yang disebut Aki Palasara, disebut Aki Kabayan, disebut Ki Jambrong yang memiliki petilasan Ki Gebon Tajur di atas Legok Anteren, lalu di Legok Jambrang dan juga memiliki petilasan di Legok Batang, di kawasan Citaman, di Desa Tanggil. Selanjutnya anak ketiga Elang Sutawinata adalah Aki Akir, yang nama-nama dan petilasan-petilasannya akan diuraikan di bawah. Anak keempat adalah Eyang Ranggawulung, leluhur di Tarikolot. Anak kelima Aki Dato di Bantara Jati, dan Pondok Pinang. Anak keenam Syekh Sake di petilasan di Citeurit, dan anak ketujuh Pangeran Papak yang menikah dengan Sariwuni, putri Ki Hambali. 9 nama dan 9 petilasan dimiliki anak ketiga Elang Sutawinata Aki Kahir di Bogor Tanah Sareal, Sema Jagung di Cirebon, Pangeran Jaya Sakti Batu Tulis, Gentar Bumi di Pelabuhan Ratu Aki Iyunur di Pangasahan, Cikidang, Cipetir, dan Eyang Kartasinga Wirasinga di Tarikolot. Aki Dalem Macan di Citeurit, Eyang Pasarean di Cidahu, Cibening, Ciampea, dan yang kesembilan dan terakhir adalah Ki Jambrong di Cirebon. Maka Aki Kahir menurunkan anak lelaki bernama Ki Karatara yang berganti sebutan menjadi Ki Jupra. Sekembalinya dari pertempuran di Tegal Jepara, ia dipusarakan pada 2 petilasan di 2 tempat, sebuah di Kebun Raya Bogor dan sebuah lagi berupa makam putih di Cimade Hilir. Ia menurunkan 4 orang anak, seorang lelaki dan 3 orang wanita. Yang tertua adalah Aki Banggala yang menikah dengan Uwak Esa. Yang kedua adalah Dini Sahrinem di Cerang-Limus Nunggal, disebut Sri Asih di Cirebon, dan Nini Serem di Cilingusi. Suaminya adalah Kiai Aji Wijoyo dari Pleret Purwakerto. Yang ketiga adalah Nini Sayem di Cireng-Limus Nunggal yang menikah dengan Ki Puspa dari Cirebon, yaitu toko yang dihubungkan dengan kuda Puspagati dari petilasan Pasir Kuda di Lemaduhur. Dan yang keempat adalah Nini Sarimban di Garut, yaitu istri Banaspati, seorang panglima Panembahan Sabakingin dari Banten. Selanjutnya dikisahkan pula bahwa Ranggawulung, anak keempat Elang Sutawinata, menurunkan 5 orang anak yang masing-masing disebut sebagai berikut: Aki Ondang, Aki Buyut, Aki Anom, Aki Suma, dan Aki Aceh. Dan diriwayatkan pula bahwa ketika Eyang Ranggawulung memasuki Caringin, ia diiringi oleh Anjengan Kuningan dan Ki Ageng yang keduanya dimakamkan di Kebun Tajur di sebelah atas Legok Antrem. Kemudian daripada itu berniatlah kami kini untuk mengurutkan garis keturunan Arifin, yaitu seorang rekan pengawas di Bina Kertajaya Siliwangi, Anom, baik dari garis ayahnya maupun dari garis ibundanya. Para leluhur dari pihak ibunya adalah sebagai berikut: Elang Sutawinoto menurunkan Ranggawulung, yang menurunkan Ki Aceh, yang kemudian menurunkan ayah Haji Abdul Somad, yang kemudian menurunkan Haji Ajit, yang menurunkan Haji Kuresin istri Ki Lurah, Uji yang menurunkan Ibu Enen, anak angkat Haji Atap istri Bapak Ube Sumbadi. Sedangkan para leluhur dari pihak ayahnya adalah sebagai berikut: Elang Sutawinata menurunkan Aki Kahir, yang menurunkan Ki Cepar, yang kemudian menurunkan Nini Sayem di Limus Nunggal. Selanjutnya Nini Sayem menurunkan Ki Rasio, yang menurunkan Ki Saryan, yang menurunkan Ki Jayan, dan Ki Jain seterusnya. Ki Jain menurunkan Ki Haji Muat, yang menurunkan Ki Haji Akmali,
yang dahulu memiliki legok antrem dan juga mendirikan Persatuan Pencak Silat Hibra. Karuhunan maka Haji Akmali itu dahululah yang membawa Pangeran Tarikolot ke sekitar desa Cikalang, dan dia adalah ayah Ki Haji Branas, Bapak Ube Subandi dan adik-adiknya selanjutnya. Dari Cikalang di desa Caringin kami mengalihkan uraian ke pemakaman tua di desa Cinagara yang terletak di bawah pohon rindang. Di situ disemayamkan Mbah Dalem Cinagara dan Mbah Dalem Asian. Istrinya seorang meriwayatkan kepada kami tentang Mbah Dalem yang dikatakan berasal dari Jawa Timur dan disebut dengan nama Ayang Adek Daha. Tetapi seorang lainnya mengisahkan silsilah Mbah Dalem sebagai berikut. Dari Trah Brawijaya, melalui Trah Kalijaga diturunkan Raden Tresna yang disebut juga Pandawulung dari Kudus. Ia menurunkan Syekh Jabaruddin dari Mataram, yang menurunkan Syekh Abdul Muhir dari Pamajihan, yang selanjutnya menurunkan Syekh Muhammad Abdul Sabirin, yaitu Mbah Dalem Cinagara, pepundan masyarakat di Dukuh Kawung. Demikianlah itu sarasila Caringin sebagaimana telah diuraikan oleh Ki Jumatan dari Cikodok yang sangat tekun mendalami sejarah. Sekarang diuraikan pula nama-nama tempat desa, tempat karuhuan di pusaran dalam damai. Babak Caringin. Ucapkanlah asma yang maha agung di pasir keramat, kagumilah alam pada batu besar di Pancawati. Hormatilah peninggalan yang sangat tua di pasir kuda. Bersemedilah pada goa dengan air terjun di jurang Citaman. Pergilah menapak tilas kelima tempat Siliwangi di sepanjang Cisalada hingga ke Curug Merot. Pelajarilah warisan Cimande pada guru yang rendah hati. Kunjungilah bumi Kawasatu untuk merundingkan perjuangan. Datanglah ke Logok Antrep untuk mempererat persaudaraan, dan dengarkanlah dengan teliti isi kisah Babat Caringin, yaitu Caringin Kurung dari masa lalu dan Caringin Kurung dari masa yang akan datang. Kemudian dengan tekad membaca dan semangat membantu negara, bersama-sama mengucapkan Manggala sebagaimana telah disusun di Saskata Antrep. Kertajaya bumi Kawasatu, mugi rahayu di Legok Antrep, mugi joyo di Tegalogo, menjakusun terasa hibar karuhuan. Semoga semua rela menata dengan jujur. Semoga memperoleh harta rohani dalam berjana budi pekerti, yang mendatangkan ketentraman, yang mendatangkan kesejahteraan. Inilah riwayat Babat Caringin, babat yang telah disampaikan dari yang tua kepada yang muda. Dari ketinggian desa Saka Jati Pasir, keramat memandang ke bumi Pakuan, memohon dan memperoleh terang batin. Surya Padang Cang Narawang, menghargai dan hormat Bukit Beduga. Dirancamannya menyaksikan dengan kagum mandala keratuan di batu tulis, melayangkan pikiran ke Watu Gilang yang kini terletak di negeri Banten, meneliti perjalanan sejarah di daratan yang berada di antara kedua gunung. Di sini pernah terjadi gejolak dan gemuruh peperangan ketika terdengar kabar berlangsungnya perang antara Pajajaran dan Banten, juga ketika kemudian tentara Banten melewati daerah menuju Cikundul untuk menyerbu, begitu pula para prajurit, perwira dan tokoh-tokoh persilatan yang turut mengalami api perubahan zaman dan bergantinya masa. Seterusnya menanamkan ciri dan ocora keperkasaan ketika bermukim di Caringin, membangkang keberanian dan kejantanan di samping ketakawan dan kesalehan, yaitu semangat keprajuritan sebagaimana terkandung dalam samita kata. Bojong Katon Pasir Bedi Lemah,
Duhur Pangapungan Pancawati Denda. Ratusan tahun lalu berdiri sebuah tangsi tentara Mataram, yaitu di tempat yang sekarang disebut Pasar Caringin, yaitu pada jalan yang menuju ke Maseng, Pasir Bogor, lalu Cicideu, dan kota Bogor jauh sebelum jalan mulai menanjak dan berbelok-belok. Disitulah bersemayam Tumanggung Wiranegara, pemimpin pasukan dari Wetan yang gagah perkasa, yang sedang berusaha keras menahan pengaruh dari kota di utara sebagai perwira Mataram, dan sebagai kusuma bangsa, sebagai soko prajuritan yang tak lebih berkarya. Kapan dan bagaimana para perwira Mataram tiba, tentunya ditanyakan peristiwanya oleh banyak orang walaupun benar dan tidaknya itu masih sulit ditentukan, tetapi beberapa bukti menunjukkan sebagai kemungkinan. Pada tahun 1628 dan 1629, tentara Mataram dan Sunda datang menyerbu kedudukan Belanda di negeri Betawi. Pada kedua peristiwa itu mereka akhirnya dipukul mundur karena kalahnya persenjataan dan terbakarnya gudang-gudang. Makanan ingin kembali ke timur, jalan laut terhalang armada company, maka terpaksa mengambil jalan darat di sepanjang pegunungan. Pada peristiwa itulah mereka meninggalkan nama dan bekas. Rawa Bangke, tempat gugurnya ribuan pasukan Mataram, tempat mereka bermukim beberapa lama Ragunan, yang bukan tidak mungkin berasal dari nama Wiraguna. Lalu adanya beberapa makam dan petilasan kuno di Caringin seperti Bayu Rekso Rekobuwono. Di Tanjakan Cirang, ia dipusarkan dan ia disebut sebagai anak Radayaksa, cucu Joyo Deningrat dan Kartasura. Kembali kepada perwiatan babat Caringin, kurang katanya tangis tentara Mataram. Itu dikurung tembok dan di dalamnya ditanam pohon caringin atau beringin yang dengan demikian melahirkan nama Caringin Kurang. Menurut kisahnya, tempat itu pernah digadaikan kepada Belanda yang menolak untuk menyerahkan kembali ketika hendak ditebus. Karena itu muncul sengketa yang berkepanjangan yang akhirnya pecah menjadi suatu pertempuran panjang. Semua kekuatan pribumi, baik yang gaib maupun nyata, dikerahkan untuk merebut Caringin, kurung dan mengembalikan hak Wiranegara. Dari Kampung Gembrong di belakang Maseng, Arya Wirakusumo membantu juga Sarya Kencana yang diluhurkan di Kabupaten Bogor. Di Pasir Muncung, Muara Jaya Tegak berdiri, Bantara Kresna Ki Karataji, Aji Tapak Ireng dan Aji Bisa Ireng di Curug Dengdeng. Tidak ketinggalan pula Galuh Pakuan yang dihadirkan untuk memperkuat seluruh pasukan-pasukan pribumi Joko Kadir dan Joko Bledek. Menahan jalan di Legok Anterem, Eyang Banggala di Cimande, Hilir Ronggowulung di Pancawati, serta Aki Kranggading dan Ki Kumbi di Cingkitung. Caringin hanya satu tokoh pribumi memilih untuk memihak Belanda, yaitu Hadi Kusuma, putra Tubagus Gelondong di Cikeratek Cibolang, dalam adu senjata di Hibar Caringin pada medan laga di bumi Pakuan. Itu karena kehendak yang maha kuasa, pasukan pribumi tak berhasil mencapai maksudnya. Bersama dengan perjalanan waktu yang mengikis, dunia kebendaan lenyap pula tempat di lingkup tombak di mana terdapat pohon beringin itu. Tetapi rupanya tetap dikenang lalu dilontarkan ke masa depan, dijadikan ramalan melalui kata-kata orang. Demikian babat Caringin Kurung menurut penuturan Ki Jumatan. Benar tidaknya kiranya hanyalah Tuhan yang maha mengetahui. Tetapi satu hal saja, hendaknya jangan dilupakan oleh para perwaris ini, adalah tanah perjuangan, tanah keperwiraan, dan tanah keperkasaan ini adalah tanah orang yang beribadah, bekerja keras, dan membangun kemuliaan. Karena itu bangkitlah untuk Caringin,
untuk tanah air dan untuk masa depan. Lamun gius ngade caringin kurung, di diun bakal rame, di diun bakal makmur. Semoga menerima berkat yang maha kuasa. Semoga memperoleh restu para pendahulu. Rahayu, Rahayu, Rahayu.